Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat malam teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan memasuki modul ke-6 untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu kita akan belajar tentang struktur kontrol looping for. Ya, capaiannya diharapkan mahasiswa bisa memahami struktur kontrol looping for. Nah, struktur perulangan for biasanya digunakan untuk mengulang suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Jadi teman-teman harus tahu ya, perulangannya mau diulang sebanyak berapa kali. Dari segi penulisannya, struktur perulangan for itu lebih efisien dan lebih simpel karena dia hanya terdiri dari satu baris saja. Nah, pernyataan for digunakan untuk melakukan perulangan yang memiliki yaitu batas awal, ya, kemudian syarat looping dan perubahan. Nah, di sini bentuk perulangan for adalah sebagai berikut. Inisialisasi nilai ini adalah batas awal, sedangkan syarat perulangan ini adalah syarat looping, dan perubahan nilai ini biasanya itu adalah penjumlahan. Ya, apakah mau ditambah 1, dikurang 1, ditambah 2, dikurang 2, dan lain sebagainya. Jadi untuk lompatan looping. Kemudian setelah itu baru dia isinya yang di dalamnya adalah statement yang ingin dikerjakan. Nah, di sini ungkapan untuk statement awal biasanya disebut inisialisasi. Ya, ungkapan keduanya adalah kondisi perulangan, sedangkan ungkapan ketiganya itu adalah kontrol untuk perulangan, apakah dia ditambah atau dikurang. Nah, misalkan seperti ini, kita ingin mencetak hello world sebanyak 5 baris. Berarti sintaksnya adalah for, ya, kemudian deklarasi variabel A, diberi inisialisasi awal yang pertama yaitu angka 1, kemudian dia akan mengecek kondisi, apakah nilai A itu nilainya lebih kecil sama dengan 5. Jika iya, maka dia akan mencetak hello world, gitu ya. Kemudian setelah itu nilai A ditambah dengan 1. Ya, jadi nilai yang berikutnya adalah 2. Nah, ini akan prosesnya berlanjut seperti mencetak hello world gitu ya, sampai tidak memenuhi kondisi A lebih kecil sama dengan 5. Seperti itu. Nah, yang di bawah itu sama juga, yaitu untuk mencetak abjad dari Z sampai A. Ya. Nah, kemudian ini contohnya juga bisa, yaitu dia ingin mencetak isi dari angka, yaitu isi dari variabel angka, di mana variabel angka ini dimulai dari angka 1. Ya, kemudian dia akan mencetak selama nilai angka ini kondisinya lebih kecil sama dengan 6. Nah, kemudian untuk perubahannya yaitu angka ditambah 2. Jadi nilai satunya ini nanti ditambah 2, yaitu 3. Dia akan ngecek apakah 3 lebih kecil sama dengan 6. Jika iya, maka dia akan mencetak. Kemudian dia akan melakukan penjumlahan lagi, ya. Angka yang berikutnya adalah tadi 3 yang terakhir. 3 ditambah 2 yaitu 5, baru dia akan ngecek kondisi lagi apakah 5 lebih kecil sama dengan 6. Iya, jika iya dia akan mencetak lagi. Kemudian dia akan melakukan penjumlahan, ya. 5 ditambah 2 yaitu 7, dia akan ngecek kondisi lagi apakah 7 lebih kecil sama dengan 6. Jika tidak, dia akan keluar dari program. Seperti itu, ya. Nah, di sini contohnya, ya, contoh program yang saya berikan, misalkan ingin menampilkan angka 1, 2, 3, 4, 5. Ya, di sini deklarasi variabelnya untuk for-nya adalah variabel i, ini saya inisialisasi awal, ya, saya beri nilai awalnya yaitu 1, kemudian pengecekan kondisinya i lebih kecil sama dengan 5, kemudian i plus plus artinya i sama dengan i ditambah 1. Kalau teman-teman lihat di tabel, ya, di tabel ini sudah saya uraikan, ya, bagaimana nanti dia akan mencetak, ya, membaca i, ya, jadi satu-satu prosesnya saya uraikan, dari dia membaca i yang keberapa, kemudian dia melakukan cek kondisi yaitu i lebih kecil sama dengan 5, kemudian setelah dicek kondisi, apa yang dikerjakan yaitu melakukan cetak, baru dia melakukan penjumlahan i sama dengan i ditambah 1, seperti itu, ya. Nah, ini urutannya, ketika i sama dengan 1, dia akan mengecek kondisi apakah i lebih kecil sama dengan 5, yaitu 1 lebih kecil sama dengan 5, karena kondisinya memberikan nilai benar true, maka dia akan mencetak i yaitu 1. Ya, kemudian dia akan baru melakukan perubahan,
terhadap I, yaitu I plus plus, yaitu I ditambah 1 sama dengan 2. I yang sekarang adalah 2. Ya, kemudian dia kembali ke awal, I sekarang adalah 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 5? Memberikan nilai true, maka dia akan ngeprint. Setelah 1, yang di-print berarti angka 2. Ya, kemudian setelah dia ngeprint, maka dia akan masuk ke kondisi perubahan I, yaitu I ditambah 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3. I yang sekarang adalah 3. Kemudian dia akan mengecek kondisi lagi, apakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Jawabannya adalah true. Dia akan mencetak lagi angka 3. Nah, print I ya, berarti dia mencetak angka 3. Kemudian setelah itu baru dia melakukan perubahan terhadap I. I yang sebelumnya adalah 3 ditambah 1 sama dengan 4. I yang sekarang adalah 4. Kemudian dia akan mengecek kondisi lagi, apakah 4 lebih kecil sama dengan 5, memberikan nilai benar yaitu true, maka dia akan mencetak I 4. Kemudian dia melakukan perubahan lagi, I ditambah 1, yaitu 4 ditambah 1 sama dengan 5. I yang sekarang adalah 5. Kemudian dia akan mengecek, ya di sini saya ada kesalahan ya, harusnya 5 ini. Ya ada kesalahan, maaf sebentar. Di sini ada kesalahan ya. 5. Ada kesalahan 5 ya. Nah, di sini apakah 5 lebih kecil sama dengan 5 memberikan nilai true, maka 5 dicetak. Kemudian dia melakukan perubahan I, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Maka I yang sekarang adalah 6. Dia akan mengecek kondisi ya. Nah, maaf ini salah lagi, seharusnya ini adalah 6 ya. Ini 6, di sini 5. Gini ya. Nah, dia akan mengecek kondisi, maaf. Di sini adalah 5. Ya. Dia akan mengecek kondisi apakah 6 lebih kecil sama dengan 5 kan memberikan nilai false. Berarti tidak ada yang dicetak, program berhenti. Maka program tersebut akan mencetak angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, alurnya seperti itu. Jadi proses ini memang yang harus teman-teman pahami. Gitu ya, untuk kejadian looping for. Ya, pertemuan kita sampai di sini dulu teman-teman. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan lanjut ke nested if. Seperti itu. Ya, terima kasih. Sampai jumpa.